Teman-teman, kali ini saya membahas kasus Mbah Jiwo dari Probolinggo. Mungkin teman-teman udah dengar ada seorang nenek, dia mengaku mendengar bisikan gaib untuk kemudian memasak cucunya sendiri. Nah, mulai banyak nih yang kemudian mengaitkan Mbah Jiwo dengan fenomena-fenomena mistis. Tapi ternyata udah lama ada tanda-tanda mencurigakan dari sikapnya Mbah Jiwo. Sayangnya karena kurang kewaspadaan terhadap kesehatan mental saat itu, akhirnya harus ada jiwa yang melayang dengan sangat tragis. Teman-teman, simak videonya sampai akhir. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan medico legal, dan saya belajar dari yang mati. Sebenarnya kalau kita telusuri, banyak sih yang udah ngeliat tanda-tanda mencurigakan alias red flag dari Mbah Jiwo. Beberapa tahun sebelum kejadian, ada katanya Mbah Jiwo yang berpulang, dan sejak saat itu Mbah Jiwo kelihatan terpukul. Beliau sering banget melamun dan kadang-kadang malah ngamuk dan menyerang orang yang lewat di depan rumahnya. Sampai katanya nih, beberapa kali Mbah Jiwo sampai harus terangkan oleh banyak orang. Tapi ya teman-teman, bagaimana kita tahu sendiri, sekitar tahun 1990-an memang pengetahuan tentang kesehatan mental masih belum sebagus sekarang. Masih sangat sedikit. Banyak banget orang yang gak mengenal gejala gangguan kejiwaan seperti halusinasi, waham itu keyakinan yang gak masuk akal, atau kelakuan-kelakuan aneh lainnya. Dan lagi nih, banyak banget juga yang mengaitkan itu semua dengan gangguan spiritual atau fenomena mistis. Dianggapnya kesurupan lah, dianggapnya ilmu hitam lah. Nah, apalagi waktu itu rumah sakit jiwa yang ada masih sangat terbatas. Terkendala juga nih dengan perjalanan jauh, biaya transportasi, dan juga prosedur yang masih rumit. Mbah Jiwo juga sebenarnya masih punya keluarga yang tinggal di desa yang sama. Salah satunya adalah keponakannya, sepasang suami istri inisial H dan E, di mana mereka punya putri yang berinisial F. F ini usianya masih sangat kecil, dan keluarga kecil ini tinggal sekitar 15 meter dari rumah Mbah Jiwo. Bisa dikatakan berdekatan lah. F ini kadang-kadang main ke rumah Mbah Jiwo, dia temani neneknya, diajak bermain, dan Mbah Jiwo juga sayang banget sama cucunya. Mungkin waktu itu ya, masyarakat tuh gak ada yang kepikiran buat memasukkan Mbah Jiwo ke rumah sakit jiwa. Karena yang mereka lihat, Mbah Jiwo baik-baik aja kok, masih sayang sama cucunya, masih ada keluarga yang menemani. Dan gak ada yang nyangka nih, kalau Mbah Jiwo akhirnya justru akan membahayakan keluarganya sendiri. Nah, Mbah Jiwo ternyata sering banget dengar suara-suara yang menyuruhnya memasak manusia yang usianya masih sangat muda. Bahkan suara-suara itu ngomongnya seperti ini, cari manusia yang usianya masih sangat muda, lalu jadikan gulai atau rawon. Dan Mbah Jiwo ini tinggal sendirian di rumah. Dia nggak tahu harus bicara ke siapa tentang suara-suara yang dia dengar. Dia juga nggak bisa bedakan apa itu hanya suara dalam pikiran atau jangan-jangan memang benar bisikan gaib alias perintah yang harus dia ikuti. Setelah mendengar bisikan-bisikan itu, mulailah Mbah Jiwo kebingungan. Oke, katanya saya harus masak manusia yang masih muda. Tapi di mana harus saya cari ya manusia itu? Mbah Jiwo sempat bundar mandi di rumahnya, kemudian dia keluar dari rumah, dan kemudian dia ngeliat nih, ada F alias cucunya sendiri yang usianya masih sangat muda. Mbah Jiwo kemudian panggil F, diajak masuk ke rumah, dan F udah jelas gak curiga sama sekali. Pikirnya mungkin mau diberi cemilan atau diajak bermain seperti biasa. Kemudian Mbah Jiwo menyuruh F berbaring di atas tempat tidur. Dan gak disangka-sangka tiba-tiba aja Mbah Jiwo menghujamkan sajam yang biasa dia gunakan untuk memasak di dapur ke badannya F, tepatnya di bagian leher. F sempat kesakitan, dia ketakutan luar biasa. Dia sempat tanya ke Mbah Jiwo, "Mbah, kenapa saya dihilangkan nyawanya? Saya salah apa?" Nah, mendengar cucunya bertanya seperti itu, Mbah Jiwo malah semakin menjadi-jadi. Dia angkat tubuh cucunya, dia bawa keliling rumah. Udah jelas yang namanya lantai rumah penuh bercak cairan tubuh warna merah yang anyir luar biasa baunya.
Dan setelah yakin F tidak bernyawa, dia pisah-pisahkan nih tubuhnya F jadi 70-an bagian kecil-kecil. Dia taruh di panci dan dia taruh panci itu di belakang rumahnya. Kemudian nih teman-teman, dengan tenangnya Bajiwo setel radio, dia dengarkan lagu dangdut sambil menyiapkan bahan-bahan untuk masak gulai. Sementara itu teman-teman, di luar rumah Bajiwo, warga desa sedang heboh luar biasa. Karena orang tuanya F itu khawatir, mereka melapor ke kepala desa kalau putrinya nggak pulang ke rumah. Pada saat itu sudah larut malam. Kepala desa memimpin warga untuk mencari keberadaannya F. Dicari selama berjam-jam nggak ada hasil sama sekali. Kemudian ada warga desa yang sadar kalau saat itu Bajiwo nggak ikutan mencari F. Padahal kan F ini cucunya sendiri. Mereka mendatangi rumah Bajiwo sambil berharap semoga F ada di rumah Bajiwo. Siapa tahu F sedang main di sana, ketiduran, dan kemudian nggak dengar warga desa mencari-cari si F ini. Warga desa manggil Bajiwo, tapi Bajiwo nggak buka pintu. Malahan nih, warga mendengar ada suara radio yang menyetel musik dangdut yang kerasnya luar biasa. Sampai ada warga desa yang mencari ke belakang rumah Bajiwo dan gak sengaja dia menyenggol ada satu panci besar. Dan dia lihat nih, dalam panci itu ada potongan tangan ukurannya kecil, jelas banget itu tangan manusia. Selain itu, ada juga sandal berukuran kecil yang terletak gak jauh dari situ. Warga langsung mengajak orang tuanya F untuk mendatangi tempat itu dan kemudian mereka benarkan, iya, ini adalah sandalnya F. Warga semakin menggedor-gedor rumah Bajiwo sampai akhirnya Bajiwo buka pintu. Mereka tanya ke Bajiwo soal potongan-potongan tubuh yang ada di belakang rumahnya. Awalnya Bajiwo nggak ngaku, dia kelihatan linglung. Dia bilang, oh itu potongan hewan, mau saya masak. Warga nggak percaya, jelas-jelas loh bentuknya tuh tangan manusia yang sangat mungil. Dan mereka mulai menggeledah rumah Bajiwo, di mana mereka melihat ada banyak banget bercak cairan warna merah yang baunya anyir luar biasa. Dan akhirnya Bajiwo bilang dengan tenangnya, oh ya, saya yang memang sudah memisah-misahkan jasadnya F, mau saya jadikan gulai. Karena saya dengar bisikan gaib untuk memakan daging manusia yang usianya masih sangat muda. Bajiwo bilang saat itu dia sedang meracik bumbu gulai dengan maksud untuk memasak potongan-potongan tubuhnya F. Tanpa rasa bersalah, Bajiwo bilang, pokoknya saya bisa pesta dengan iringan lagu dangdut. Warga desa ketakutan, mereka langsung panggil pihak yang berwenang dan juga keluarga F yang lain. Pihak yang berwenang dengan sigap langsung mengamankan tempat kejadian perkara. Mereka berusaha pokoknya jangan sampai nih keluarga F melihat kondisi jasad putrinya. Dan waktu ditanya, wajah Bajiwo benar-benar datar, seakan-akan gak bersalah sama sekali. Nada suaranya juga sangat tenang. Dia ceritakan apa yang dilakukan pada F cucunya sendiri. Teman-teman bayangin deh, dia menceritakan secara detail mulai dari waktu dia mendapat bisikan gaib sampai menyiapkan bumbu untuk masak F tanpa rasa takut dan bersalah sekalipun. Nada bicaranya benar-benar datar, mukanya tanpa ekspresi. Teman-teman, ini disebut juga dengan afek datar. Ekspresi emosi seseorang yang kelihatan sangat berkurang atau hampir nggak ada, baik pada wajah, nada suara, maupun bahasa tubuh. Padahal saat itu dia sedang menceritakan sesuatu yang sangat mengerikan. Dan afek datar ini sering banget muncul pada gangguan kejiwaan seperti skizofrenia, di mana seseorang tuh mengalami gangguan dalam proses kenyataan. Jadi sebenarnya Bajiwo tuh nggak paham seberapa berat, seberapa mengerikan tindakan yang sudah dia lakukan. Dari awal dia sudah menunjukkan ada indikasi gangguan mental yang serius, yang pengaruhi penilaian moral dan juga empatinya. Sampai-sampai nih, penyidik yang berwenang di Probolinggo berkali-kali bilang, dari penyidikan saya udah yakin Bajiwo memang punya kelainan kejiwaan yang berat. Orang tuanya F benar-benar trauma, teman-teman. Ayah F bilang, putri saya boleh saja kehilangan nyawanya, tapi jangan dengan cara semengerikan itu. Orang tuanya F sampai nggak bisa makan karena teringat potongan jasadnya F yang nyaris dimasak oleh Bajiwo, nenek yang sudah dipercaya sama mereka sekeluarga. Setelah kejadian ini sempat terjadi perkembangan cerita, teman-teman. Jadi cerita peringatan supaya siapapun tuh nggak keluar malam. Banyak banget orang tua yang kemudian pakai nama Bajiwo untuk menakuti putra-putrinya. Mereka bilang seperti ini, kalau kalian main malam-malam, nanti kalian akan ditangkap dan dimasak oleh Bajiwo.
sosok Mbah Jiwo itu digambarkan seperti seorang nenek menakutkan yang hobi manusia. Padahal teman-teman, kok kita lihat jelas nih, Mbah Jiwo itu punya gangguan kejiwaan dan mungkin aja gejalanya sudah berlangsung lama. Ada yang bilang Mbah Jiwo mulai berubah ketika kakaknya berpulang. Tapi seperti yang saya bilang tadi, sayangnya waktu itu kewaspadaan orang-orang tentang gangguan kejiwaan masih sangat-sangat sedikit. Sampai sekarang ya teman-teman, masih ada aja sebagian orang yang menganggap halusinasi itu mengada-ada. Padahal nih, ada penelitian yang menunjukkan kalau saat seorang mengalami halusinasi, baik itu suara atau mungkin penglihatan, bagian otak yang memproses suara dan penglihatan itu juga ikut aktif. Nah, terkait halusinasi pendengaran ya teman-teman, penelitian ini merekam aktivitas otak dan mereka melihat ada aktivasi atau aktivitas bagian otak yang aktif ketika kita mendengar suara sungguhan. Dan halusinasi sering melibatkan jaringan yang dibilang sebagai pusat bahasa di otak. Nah, satu lagi nih teman-teman, ada penelitian lain yang menemukan adanya gangguan komunikasi antar area otak. Jadi area yang membedakan pikiran sendiri dan suara dari luar itu nggak berfungsi dengan normal. Pada kasus Mbah Jiwo nggak bisa bedain itu suara beneran atau suara dalam kepalanya aja alias halusinasi. Teman-teman, halusinasi adalah gangguan kimia dan juga struktur otak, bukan cuma fenomena psikologis. Makanya pada pasien dengan gangguan halusinasi kadang-kadang diperlukan pemberian obat. Tapi sayangnya pada kasus Mbah Jiwo banyak yang belum sadar waktu Mbah Jiwo menunjukkan gejala awal gangguan jiwa. Tambah lagi tadi kan, Mbah Jiwo tinggal sendirian. Dia nggak tahu harus ngomong ke siapa setiap kali dia mendengar suara-suara di kepalanya. Dan udah jelas kejadian ini membuat banyak pihak trauma. Gak cuma ke keluarga F, tapi juga warga desa. Mbah Jiwo kemudian katanya dibawa oleh pihak yang berwenang. Ketika dilakukan evaluasi kejiwaan, memang terbukti Mbah Jiwo punya gangguan jiwa yang sangat berat, di mana Mbah Jiwo gak bisa bertanggungjawabkan apa yang diperbuat di mata hukum. Tapi proses hukum tetap berlanjut. Diputuskan kalau Mbah Jiwo divonis tidak dipidana tapi dirawat di rumah sakit jiwa. Karena tadi Mbah Jiwo tuh nggak paham sifat perbuatannya dan nggak tahu kalau apa yang dilakukan itu sangat salah dan juga sangat mengerikan. Orang tuanya F benar-benar trauma. Bahkan mereka sampai nggak bisa makan berhari-hari. Sampai saat ini nggak ada laporan resmi tentang keberadaan keluarganya F. Tapi saya harap mereka bisa pelan-pelan menyembuhkan trauma yang mereka alami. Teman-teman, kasus ini menunjukkan ya kalau gangguan kejiwaan itu adalah penyakit medis yang sangat nyata. Tanda-tandanya harus segera dikenali dan ditangani secara medis sejak awal sebelum membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Tapi sayangnya, anggapan atau stigma orang dengan gangguan kejiwaan itu sering banget membuat keluarga takut mencari pertolongan. Dan tragedi seperti itu mengingatkan kita semua kalau yang namanya empati, kewaspadaan, dan juga edukasi kesehatan mental bisa membantu masyarakat mencegah kejadian serupa terjadi di kemudian hari.